I'm gonna tell you now ya. Yeah. Gua dulu korban pelecehan bertahun-tahun. Oh ya? Dari gua SD sampai gua kuliah. Sama orang terdekat. Dan itu I used to be raped. You never told me. If I may know, is it laki atau perempuan? Were you depressed in the past? Yeah. I used to try to commit suicide. Yang benar lu, Mi. But it was fail ya. Gue sempat minum obat penenang banyak banget kan. Sampai mati kagak, muntah-muntah ya. Astaga. Mati kagak, muntah-muntah kayak salah satu misalnya kayak misal waktu zaman kayak gini nih. Kenapa sih orang kan kayak bencong, tanda-tanda kiamat gitu kan? Kenapa gue yang disalahin ya? Tapi ketika udah selesai, you already created the monster ibaratnya kan? Gue yang di-create, gue yang dibikin. Setelah selesai, kenapa gue yang harus dihujat? Lu tuh sempat hilang lama baik dalam dunia pertelevisian maupun dalam dunia pergaulan. Ya. Lu di rumah mulu, Ming. Banget. Jujur aja Mel ya, kadang orang nanya, kenapa sih lu kalau ditanya terlepas dari emang gangguan pendengaran gua kan, gue emang sedikit agak bolot tapi gue berusaha keras untuk jadi yang cepet tanggap ya. Oke. Tapi karena gini loh, I have been through a lot of things ya, the best even the worst one, even beyond gitu kan. Dan ternyata setelah gue setelah gue evaluasi, apa yang terjadi dalam hidup gue itu yang membuat gue jadi sangat terganggu di karir, di kehidupan, sosial apapun. Nah kemarin gue mengalami banyak sekali peristiwa ya yang jadi trigger gue untuk pada akhirnya gue accept dari dulu. Ya kan, gue accept. It's all about self acceptance. Gue accept. Tapi karena mungkin dulu tuh masih ada keluarga, belum lagi sistem di sini seperti apa, jadi gue kayak ketekan mulu ya. Dengan adanya banyaknya social pressure di sini kan. Padahal gue sekarang tuh mulai lebih accept lagi, mulai untuk lebih belajar jadi hopefully full of you, being complete with the real I am gitu kan. Nah sekarang gue jadi kayak agak lega, mudah-mudahan leganya permanen dan sekarang itulah kenapa salah satu bentuk implementasi tentang penerimaan dan gue menjadi utuh lagi. Sekarang gue lebih banyak menyapa sahabat-sahabat sama gue. Pokoknya gue I almost done with everything, with any kind of shit gitu kan. Di masa-masa sebelumnya tuh sekarang I almost done gitu. Oke, were you depressed? Were you? Apanya? Were you depressed in the past? Iya. Masuk kategori udah depresi nggak sempet? Karena kan you didn't go anywhere. You stuck at home. I'm gonna tell you now. Of course, I used to be in the worst situation. I used to try to commit suicide. Yang benar lu, Mi. But it was fail Wow. Karena a creative person, a hilarious person like you almost committed to suicide. Iya, tapi karena gini loh. Kadang kita orang-orang kayak gua gitu ya, orang yang mengalami banyak mental problem gitu kan. We were questioning ourselves like kita tuh buat apa sih di sini gitu kan. Sementara kata orang cerita, secuek-cueknya gue ya Mel ya, mungkin orang ngelihat gue sebagai karakter yang soliter, pragmatis gitu kan. Tapi gue tetap once in a year atau beberapa tahun atau walaupun gak sering gue nanya, apa kabar, sehat kan semuanya? Banget, kali-kali. banget. Gue nggak expect orang untuk nanyain kabar ke gue, enggak gitu kan. Karena apapun gue belajar bahwasanya jangan berekspektasi kepada manusia ya, berekspektasi kepada Tuhan. Yang ngasih Tuhan selalu ada buat kita kan. Nah tapi ada saat dimana gue mau cerita pun kayak gini loh, everybody already have their own shit, everybody already have their own struggle ya. Gue nggak mau nambah aja gitu, walaupun nggak apa-apa juga. Tapi gue mikir ya kayak lu, misal kayak Nana, kayak siapapun teman kita. Jadi gue ngerasa emang semua orang punya perjuangannya masing-masing, apalagi pada saat kondisi due to the pandemi ini ya, this endless pandemi ini kan. Jadi gue ngerasa kayak gue bisa deh manage ini, gue bisa kelola ini, tapi lama-lama anjrit gitu kan. Gue juga punya limitnya gue sendiri gitu. Nah pada saat gue melakukan hal yang semua orang anggap bodoh, akhirnya gue mikir, gue coba dan gagal ya alhamdulillah gitu ya. What did you do?
if I may know? Ya, gue sempat minum obat penenang banyak banget kan. Sampai mati kagak, muntah-muntah ya. Astaga. Mati kagak, muntah-muntah yang kayak, anjing, kok nggak mati? Yang bener lu, Ming. Gak enak banget, sakit. Kok gini rasanya? Oh my God, I'm sorry for laughing. Jadi gue tuh selalu ngelihat hidup gue tuh sebagai tragedi komedi ya. Jadi tragedi komedi. Gue udah di level dimana katanya kalau misalnya lu sudah menertawakan tragedi dalam hidup lu, berarti lu udah jadi manusia yang lebih kuat kan. Iya. Dulu lu sempat cerita sama gue, when you lost your mom, itu the biggest hardest thing in your life gitu. Terus Aming tuh orang bisa gini, tiba-tiba telepon video call dari Aming. As simple as Aming cuma nanya how are you, apa kabar, lu sehat nggak? Udah, itu Aming. Tapi lu nggak bisa expect itu kan dari temen lu juga kan, Ming, seperti lu bilang tadi kan. Kalau gue mikirnya, kalau gue berekspektasi ke teman-teman sahabat gue untuk nanya kabar gue, kenapa gue tidak melakukan hal yang sebaliknya ya? Ya mending gue nanyain kabar mereka tuh yang namanya vibrasi itu kan, apalagi kita kalau melakukan afirmasi positif ya, salah satunya dengan tadi yang gue lakukan, ya gue aja yang ngelakuin, kenapa harus mereka ya? Nah jadi gue lakukan itu, tapi kadang ada di mana pada saat gue dalam, when I was in my lowest condition, when I was in my lowest position gitu kan, gue kayak aduh mau kemana lagi ya, maksudnya everything has its limitation ya, jadi gue kayak ini udah nggak ketakar nih, gue harus gimana nih. Unfortunately pandemi kan, aku bayangkan mungkin kalau lagi nggak pandemi nobody can stand with the loneliness ya nggak sih, kita bisa ketemu teman siapa, tapi pas pandemi itu gila banget itu crazy sih. Struggle was real, itu baru kayak benar. Apa yang bikin lo the most hard struggle in your life tuh apa, Ming? Apakah is it financial wise, karena ada orang yang struggle dengan pemasukan karena pekerjaan kan pasti kehajar, atau justru sebetulnya dengan sepi karena kan lo terisolasi dari banyak. Ya itu makanya tadi di awal-awal gue ngasih introduction bahwasanya obstacle masalah gue tuh ternyata tuh numpuk tuh dari dulu ya. Makanya salah satu concern gue adalah masalah yang sering gue cerita sama lu, mental health according to parenting issue ya. Ternyata Mel, dari semenjak kita kenal di zaman-zaman gue belum artis sampai sekarang, yang bikin gue kayak nggak jelas ya selama ini orang nangkepnya, karena ada terlalu banyak isu yang nggak terselesaikan. I'm gonna tell you now ya, gue dulu korban pelecehan bertahun-tahun. Dari gue SD sampai gue kuliah. Sama orang terdekat. Dan itu I used to be raped. You never told me. I tell you now. I'm telling you now. Gue jadi korban pelecehan selama bertahun-tahun. Orang terdekat kamu? Orang terdekat kamu yang ngelakuin? Oke. We don't have to mention it name ya. Karena gue udah accept dengan apa yang terjadi dalam hidup gue adalah it's out of my control. It wasn't my fault ya. Jadi ya udah, ini semua bukan salah gue. Udah gitu gue I used to be raped gitu kan. Waktu gue kuliah awal-awal, belum gue sakit berat waktu dulu yang bertubi-tubi. Jadi gue tuh kayak mentally, emotionally, physically gue tuh digedornya edan gitu kan. Nah sampai akhirnya itu yang ngebentuk persona gue, karakter gue jadi seperti sekarang. Makanya kan orang suka agak bingung juga ya. Gue kadang ngambang, floating segala macam, maunya apa, terus arahannya kemana. Misalnya yang paling kepo orang kan sexual preference-nya seperti apa, seksual orientasinya kayak apa. Padahal gue menyadari dengan segala macam layer trauma psikis yang gue alami, termasuk fisik juga. Oh ternyata hal-hal yang terjadi dalam hidup gue yang ngebentuk gue jadi nggak jelas menurut orang. Padahal gue, sekarang gue tahu I'm a true crossdresser who fell in love with this right one, but mostly enjoy having sex with women kan. Jadi gue tuh crossdresser kenapa? Karena gue sering playing role kan. Iya, lo kan suka baju cewek apa? Ya, terus kenapa gue jatuh cinta sama cowok straight gitu kan? Karena gue nggak kepegang bapak, gue fatherless, father issue, father hunger. Bisa seperti itu reasonnya. Udah gitu, gue juga dilecehkan sama orang terdekat gue dari SD sampai gue kuliah. Dan gue sebagai is it the same person? The same person? Yeah, same person. If I may know, is it laki atau perempuan? Relatif sibling. Oh, laki atau perempuan? Ya itulah. You cannot answer. Oke, go on. You know what I mean kan? Tapi gue kan receiver doang kan? Nah, sampai akhirnya gue kenapa? Tapi gue berusaha, I was that gay gitu kan? Gue nggak pernah self proclaim atau gue nggak pernah denial ya. Gue coba jalani, ternyata gue nggak segay itu juga. Gue nggak suka ya melakukan aktivitas seks, lebih ke biological ya. Gue nggak suka gitu. Tapi pada saat gue sama cewek itu works ya, sama kayak Evelyn. Makanya ya gue cerita sama lu apa yang gue alami itu, gue sejujurnya. Dan pada saat kayak gitu
Tapi gue sama cewek itu nggak pernah ada cinta, selalu seperti seorang sahabat gitu kan, teman dekat, selalu kayak women best friends segala macam. Nah makanya kenapa? Ini gue buka ya. Honestly sejujurnya nggak ada yang ditutupin. Kenapa? Padahal gue jatuh cinta banget sama Evelyn. Karena pada akhirnya I finally found out my kind from its species, ya nggak sih? Gue menemukan sejenis gue dari spesies yang sama. Jadi kalau dalam istilah LGBTIQ, gue tuh Q. Q itu queer. Itu paling ribet, Mel. Ribet. Lesbian kan jelas sama sesama jenis cewek. Gay sama cowok atau sejenis lah. Bisex, di antara dua-duanya. Intersex itu hemaprodit segala macam. Queer itu ya kayak gue yang bisa semuanya, tergantung gue nyamannya sama siapa. Jadi gue ngerasa kayak kebayang nggak gue kesepiannya kayak apa di sini. Itu yang bikin gue ngerasa mungkin kalau gue bukan siapa-siapa, kalau gue orang biasa, gue bisa do everything freely ya nggak sih, tanpa gue disupervisi, tanpa gue di monitoring. Maksud gue, man gitu, please deh, hidup kayak gue aja nggak mudah. Gak usah dihina, gak usah dihujat aja, gue udah cukup susah banget. Beyond, gue bilang, for everything that I have been through, it's a freaking hard, beyond hard. Tapi kan kita nggak bisa minta orang untuk ngerti kita. Yang suka tetap suka, yang nggak suka tetap nggak suka, and otherwise. Dan tidak semua orang tahu historicalnya Aming, right? Makanya jadi kayak gue kayak sampai kapan gue harus hidup dalam kesendirian. Pada saat Tuhan kirim Evelyn, gue seneng banget kan. Pada akhirnya kita bukan jodoh, gue berantakan lagi. Itulah pada akhirnya orang nangkap gue kayak, what do you want? I really want kind of this thing, tapi di sini tuh nggak support. Mungkin support kalau kita melakukan itu secara gerilya, sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan. Ini menyangkut dengan pekerjaan, dengan karir, dengan social punishment juga yang gue dapat ketika gue menjadi ini gue loh dari dulu. Makanya kan, lu ngerasa kesepian gue apanya nggak jelasnya sekarang terjawab kan ya. Kenapa gue sering traveling, tempat di mana gue bisa diterima, tempat di mana gue bisa sedikit berbahagia sebelum gue balik lagi ke Indonesia dan jadi begini lagi gitu. Nah makanya gue sekarang gue kayak sekarang endemic, gue anggap endemic. I'd rather get busy living and appreciating life than get busy dying waiting in pain and loneliness gitu. Makanya kenapa sekarang gue ketemu siapa, gue foto, itu semacam post appreciation. Orang bilang pansos apa, aduh gue pansos gitu kan kalau mau dari dulu juga, aduh gue lagi. Kayak gue ngerasa ternyata gue banyaknya teman baik, sahabat baik, keluarga baik, ya gue harus apresiasi mereka. Dan gue ngepost mereka menunjukkan bahwa gue I feel love gitu. Exactly. Oke, sebelum kita lanjut kepada cerita Aming tuh, akhirnya kan sekarang gue lihat udah mulai bergaul lagi, bersosialisasi lagi, which is I'm happy to see that karena finally you're back. Karena gue tuh sedih sebenarnya waktu dengar cerita lo tuh di Bandung dan lo karena balik lagi ya pada saat itu kan semua orang juga takut sama si COVID ini gitu. Tapi akhirnya berapa lama tuh Ming? You stuck at home, nggak kemana-mana, nggak ngambil pekerjaan, and then you stuck with the loneliness. Pokoknya setelah gue divaksin, gue udah kayak udah selesai ya Ming gitu. Maksudnya yaitu ada semacam self enlightenment gitu kan. Ada semacam pencerahan dan bijak. Ya udah, gue selama COVID awal-awal gue di rumah setahun setengah ke kemana-mana. Terus gue I didn't do anything at all gitu kan. Terus gue kayak ya toh pada akhirnya at the end everybody will going to die gitu kan. Kita semua bakal metong. Makanya gue udah punya kesadaran itu. Maksud gue toh gue juga udah setahun setengah punya awareness juga, udah divaksin, terus apa lagi gitu loh. Untuk masalah mental tadi yang kamu cerita Ming, kan kamu sebenarnya udah few times nih told me, tapi kamu baru the first time you told me that you were raped gitu in the past. Gua nggak pernah tahu soal itu, tapi Aming sempat cerita banyak hal deh happen in your life yang akhirnya bikin lo sebenarnya agak went mental gitu, kayak agak terganggu secara mentally kan. Sebelum orang sekarang heboh dengan mental issue dan segala macam gitu, long way before. Tapi have you seek for the help? Nyari pertolongan nggak? I was seeking for the help ya, tapi gue kan selalu questioning everything ya, gue selalu mempertanyakan sesuatu, gue selalu pakai nalar dan logik gue gitu kan. Sampai ini gue mempertanyakan, mungkin kenapa nggak ke profesional which is psikiater atau psikolog tapi gue olah lagi kan, why should I gitu kan. Kadang gue mikir, kalau gue pergi ke sana dan ke sana, gue ketemu orang-orang itu, gue mempertanyakan, ini orang-orang yang absorb ya nggak sih absorb, yang nyerap ocehan orang-orang secara kejiwaan terganggu. Gimana cara mereka cleansing and you know what I mean kan? Gimana cara mereka cleansing diri mereka karena mereka udah absorb terlalu banyak masalah orang-orang yang
secara kejiwaan lagi nggak tenang. Harus juga pasti. Sampai akhirnya, do you believe in God? I am, but sometimes Tuhan pasti nolong lu. Tapi kan Tuhan already, it's been given. What? Free will. Kehendak bebas lo. Kehendak bebas. Tuhan bakal nyelamatin lu, tapi lu harus ngambil keputusannya gitu loh. Ya. Tapi kalau lu nggak bisa menolong dulu sendiri, ya Tuhan juga nggak bisa. Ya. Nah tapi kalau gua bingung banget Tuhan, even though lu udah ngasih gua kehendak bebas untuk memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan gua, ya nggak sih? Ya. Gua harus gimana? Karena gua terlalu pusing ya, mikir akhirnya gua cuma gini doang. Kasarnya walaupun gua nggak punya, kasarnya walaupun gua ateis atau apalah ya, gua mikirnya gini, Tuhan itu ada, Tuhan itu eksis. Ya. Jadi gua mikirnya kayak gini, I rely on God's hand. Wow, that's And nice. I'm gonna rely over universe compassion. Jadi gue akan berserah diri di tangan Tuhan, dan gue hanya mengharapkan belas kasihan semesta alam aja. Karena gue kan anak-anaknya mereka. Jadi itu doa gue. Dan thanks God sampai hari ini gue masih selamat loh Mel. Karena belas kasihan Tuhan dan semesta alam. What do you mean by selamat? Ya karena gue masih, look at me now, I'm still here talking with you about anything and stuff. Masih gitu, waras. Kan. Ya masih waras yang penting. Itu penting loh. Right? Ya, kalau ditanya, lu masih waras gak sih, Ming? Gua rasa sih gue udah gila, tapi gila nggak gila tuh bingung sekarang tuh kayak apa ya. Tapi menurut gua, selama lu punya kesadaran, dan lu bisa mengelola, dan lu sadar itu, lu bakal baik-baik aja. Ketika lu sadar dan bertanggung jawab terhadap apa yang lu lakukan, lu akan baik-baik aja. Orang yang totally gila, beda sama orang gila-gilaan gitu kan. Meaning ODGJ yang terganggu. Udah nggak bisa kontrol, mengelola dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat. Ya udah yang GJ paling ya parah menyakiti yang lainnya ya. Right. Itu gila menurut gua ya. Tapi gua kan nggak pernah. I never doing harm towards others. No, you never hurt people around you. Tapi lu sometimes you trying to hurt yourself. Iya, karena karena hopeless, sudah bingung kan. Iya, thanks God it's not work out ya. Tapi gue jadi kapok-kapoknya juga. Jadi ya itulah. Ada banyak peristiwa yang gua dan pasti semua orang alami selama pandemi ini kan. Right, betul. Dan kemarin gua sempat di luar negeri nyoba hidup 4 bulan di sana kan. Turki. Gua balik lagi ke sini karena ada kerjaan. Itu gua ngerasa banyak mendapatkan insight ya. Insightful banget ya. Udah gitu dapat banyak side lainnya gitu kan, sign lainnya gitu kan. Jadi yang bikin gua tambah, jujur gua sekarang jauh lebih lega, walaupun ya mungkin tempat salah satu orang di luar sana tetap selalu mencari cara untuk how to cope kind of this loneliness gitu ya. Pasti. That's why gua semakin banyak acara, semakin seneng karena setelah kerja, tahu kan kalau orang-orang kesepian setelah kerja nyampe rumah, tadinya melek lagi gitu kan, used to be there ya kan, udah gitu. Gua harus kemana, udah keluar, kalau energi udah terkuras ya, when I already drain my energy, baru bisa tidur. So, there was times dong, karena kan lu gue shock dong, karena gue nggak pernah tahu, Amin nggak pernah cerita itu sama sekali. This is like the first time. I never knew. I mean, like I know that you struggle dengan banyak hal, tapi nggak tahu bahwa lu punya historical. That was horrible. That was horrible banget sih gitu. Dan lu bisa hidup sampai sekarang, masih bisa berkarya aja, itu udah wow. Enggak gila aja, udah alhamdulillah ya. Iya, benar. Iyalah, lu bisa keep your sanity aja itu udah, that was crazy, Ming. Ya, masih, gua sudah sering-sering nangis kejer ya, tapi gua bilang, gua masih bisa nangis aja di podcast ini, gua kayak wow banget sih, makanya gue bilang tanpa harus dihakimi juga apa yang gue lalui, udah sangat-sangat luar biasa berat gitu kan, jadi udahlah gitu, minta belas kasihannya lah gitu kan. Kamu ada perasaan dendam nggak sama orang yang pernah perkosa kamu? Was it random sih. That angry feeling still inside you? I already accept, udah let go semuanya. Udah, so you forgive this person already? Ya, udah let go semuanya. Udah kayak, karena capek juga ya badan kita dikonsum anger gitu kan. Badan kita dikonsum rasa marah, kekecewaan, frustasi, depresi, anxiety segala macem gitu kan. Ya, belum lagi, ya hidup gue terlalu banyak kemarahan sih. Belum lagi kayak, salah satu misalnya kayak waktu zaman extravaganza kan. Kayak gini nih. Kenapa sih? Orang kan kayak,
bencong, tanda-tanda kiamat gitu kan. Terus gue kayak, anjing ya gue bilang. Gue dulu ada di industri ini, gue nanya kenapa gue bebancian mulu. No hard feeling, Ming, it's monkey business. Itu yang masyarakat suka. Selama mereka suka kita kasih, namanya bisnis jualan gitu kan. Sebenarnya gue tuh males dandan gitu kan, tapi kalau aku ya mau nggak mau. Sebenarnya males? Males, kan gue ngerasa, karena gue orang perfeksionis, ketika gue dandan gue harus total, kalau nggak total nggak bagus. Tapi untuk tumbal untuk minta totalitas itu kan harus, dia nggak membuang banyak energi, gue harus dandan, harus konsep apa-apa ini, ya udahlah profesional aja. Pada saat itu booming, bagus segala macem, pada saat genre, tren, modenya berubah, kenapa gue yang disalahin ya? Gue ada karena lu yang minta, ibaratnya demandnya permintaan dari pasarnya lagi tinggi. Tapi ketika udah selesai, you already created the monster ibaratnya kan, you already created this faggot gitu kan. Why do you guys have to blame it on me? Gue yang di-create, gue yang dibikin, setelah selesai kenapa gue yang harus dihujat? Pernahkah lu mempertimbangkan kesehatan mental gue gitu? Selama 7 tahun, gue harus split karakter gue dengan berbagai macam karakter. Heath Ledger aja pemeran Joker di film Batman, satu karakter di Joker aja lewat depresi. Ini gue bertahan seumur hidup 7 tahun. Kenapa gue yang disalahin, Mel? Gue tuh terlalu banyak kemarahan. Makanya gue ngerasa, gue apa sih gitu? Lu yang mau gue jadi kayak gini ketika emang gue jadi seperti ini, lu cuci tangan, lu nyalahin gue. Kok gue hidup di sistem yang bisa heartless ini ya gitu. Makanya gue terlalu banyak kemarahan, walaupun gak semuanya tapi gue kayak yang, gue jadi agak bingung deh. Makanya paham kan sekarang kenapa gue kayak sekarang now I understand. Kenapa gue kayak kadang mau nggak mau, kadang lu hilang, kadang lu cabut, mau nggak mau tiap muncul ini Aming mau enggak gitu. Tapi I forgive you gitu kan, I forgive you guys gitu kan. Gue belajar tentang mengasihi juga. Akhirnya belajar tuh ya. Nggak sih Mel, maksud gue memaafkan orang yang melecehkan gue sampai hari ini. Gue memaafkan orang yang sudah memperkosa gue gitu kan. Gue memaafkan masyarakat dan sistem yang udah mengubah gue seperti ini, dan sekarang harus gue sendirian menanggung semua penderitaan ini gitu like kan. Wherever you go orang pasti bencong lo, pasti terus gue, nyokap gue meninggal, bokap gue meninggal, gue pacaran dihujat, nikah dihujat, bahkan mereka nggak tahu gue harus menghadapi situasi di mana mantan istri gue koma di meja operasi dan gue harus ngajanin jenazah anak gue gitu kan. Di kamar jenazah, nggak ada yang mudah hidup gua. Wow. Gua suka kayak agak, ya masih mending gua nggak ngeheng juga ya. Iya benar. Jadi gua kayak, salah gua apa sih, apa segininya banget gitu ya. Wow. Gua nggak paham aja. You have a tough life. Iya kan. Iya. Makanya seperti yang dulu bilang, gua masih waras aja, emang alhamdulillah banget gitu. Tapi how's your relationship with God now? Hubungan Aming sekarang sama Tuhan seperti apa? Gimana? Hubungan Aming sama Tuhan sekarang gimana? Alhamdulillah. Ya itu, walaupun kali-kali gue sholat, kali-kali gue beribadah, tapi itu gue yakin dengan sampai hari ini gue masih ada aja, masih waras aja karena Tuhan jagain gue. That's right. Ya, mengirimkan banyak malaikat, sahabat, teman saudara gitu kan. Rezeki yang alhamdulillah seperti yang financially I have no problem ya. Financially I have no problem at all. I mean like untuk ukuran gue udah punya aset A, B, C, D, E, hidup sendiri, nggak ada keluarga, orang tuanya nggak ada, ya udah. Makanya hidup gue santai banget. Dan gue sekarang tuh dari dulu sampai sekarang konsisten belajar untuk mengurangi hal yang nggak perlu. Betul. Kayak gue sendiri, misalnya gue nggak usah punya mobil buat apa juga gitu kan. Ke mama ada grab 24 jam. Gue mampu kok bisa beli ya. Tapi gue bukan tipe orang yang dalam kondisi gue ya, mau diribetin sama hal menurut gue tuh nggak penting gitu kan. Iya nggak sih Mel? Betul. Misalnya ngapain gue harus punya mobil? Gak perlu gitu kan. Ada online, malah gue nolongnya, kenapa sih lu nggak beli mobil? Ada online, lu nggak ribet? Enggak, malah gue nolong nih. Driver online untuk dapat terus kerjaan. Rezeki gitu kan. dari Aming. Ya. Oh ya juga sih ya, kalau gue dengan hire satu driver, gue cuma hire dia doang, satu. Kedua, gue nggak ada program reguler misalnya. Ketiga, operasional tetap jalan. Parkir, ya nggak sih? Betul, lo harus bayar semuanya. Belum lembur, ya nggak? Menurut gue, mending gue gonta-ganti sopir aja. Walaupun dikit-dikit gue bisa mengasih berbagai rezeki. Gue tuh selalu mikir tuh seperti itu gitu loh. Tapi kan Aming selalu bilang bahwa you are different. Lu tuh sadar bahwa lu tuh berbeda gitu ya kan? I'm special. You are That's even better. You are special. That's even better. I mean like ada banyak hal-hal yang cara gue berpikir lu tahu kan? Kayak kita nggak ngebahas apapun ya maksudnya. Banci bencong waria gitu. Gila lu menyimpang apa?
ada semacam anomali ya. Di kita tuh orang-orangnya, Tuhan maha sempurna ya nggak sih? Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Oke. Tapi pada prosesnya ada beberapa anak yang terlihat spesial ya. Ya nggak sih, tiba-tiba misalnya maaf menganang dengan hipoposdianya atau orang-orang dengan hemafrodit. Itu Tuhan yang ciptain bukan? Padahal kan kita sadar gitu ya. Tuhan bisa menciptakan. God can create any kind of human form. Ya nggak sih? Anything. Tuhan tuh nggak remeh, Tuhan tuh nggak receh. God perfection in His imperfection and otherwise. And His love. Iya nggak sih? And His love ya. Tapi kenapa tiba-tiba ada yang lain berbeda? Dihujat. Lu embrace Tuhan, mengagungkan Tuhan, tapi ketika ada sesuatu yang spesial berbeda, lu nyacat-nyacatin gitu kan, ini cacat terlahir, ini menyimpang. Itu kan Tuhan yang bikin. Kadang itu jadi sebuah pertanyaan besar di benak gua gitu loh. Ada apa? Manusia tuh menyembah Tuhan apa menyembah agama sih gitu loh. Alright, Ya nggak sih nak? Yang lu sembah tuh Tuhan apa agama itu? Tuhan tuh punya banyak belas kasih. Dia menciptakan segala macam bentuk manusia untuk nunjukin gua tuh nggak receh, nggak rame, gua tuh bisa nyiptain semuanya. Tapi kenapa ketika lu nyembah gua, selain ketika ada sesuatu yang lu anggap cacat menurut gua semuanya spesial, lu nyacat-nyacatin, lu nyembah gua apa ngenyain ke gua sih gitu loh. Itu yang kadang ngeganggu pikiran gua gitu loh. Maka kalau ditanya, lu pola pikirnya suka aneh sendiri sih, oh enggak, ini logika, ini akal gitu, ini nalar gitu ya nggak sih nak, kayak ini apa ya, gue yang salah tempat di sini apa gimana sih Mel gitu. Tapi dengan spesialan seorang Aming, lo tidak pernah sekalipun questioning to God, why am I like this gitu. Tuhan makasih udah create saya jadi spesial ini ya. Saya tahu kok tujuan kamu membuat saya seperti ini supaya saya memberikan sedikit perbedaan di antara sekian banyak orang. Memberi warna ya. Guys, lebih berwarna. Tapi Tuhan, tapi kadang kita tidak bisa mengharapkan saudaraku atau umatmu untuk bisa nerima semuanya ya. Dan gue tidak pernah questioning atau mempertanyakan kenapa sih mereka gini. Karena Tuhan berbisik sama gue, namanya manusia, aku ciptain beda-beda cara mikir, cara berpendapat. Ya udahlah Tuhan, kasih aja saya kekuatan untuk bisa melewati semua itil-itilan ini gitu kan, ya nggak sih Mel? Maksudnya kayak ya manusia beda-beda, tapi sini tuh beda banget ya Beb, gitu kan. Yang penting akunya kuat gitu. Iya, yang penting kuatin aja saya terus. Tuhan pun berbicara sama gua kayak, gak apa-apa Ming jadi lelah, jadi penat, jadi menyerah, istirahat dulu, udahnya jalan lagi ya gitu kan. Kadang mengutip seorang omongan sahabat, semakin kamu berusaha untuk mencari jalan keluar, biasanya semakin akan susah. Jadi seorang sahabat ngomong ke saya kemarin di podcast, ngapain cari jalan keluar? Waktunya cari jalan ke dalam. That's nice. Bukan jalan keluar, tapi jalan ke dalam. Ask yourself. Happiness, ketenangan. Buatku juga, man. Exactly. You know what I mean? Oke, thank you ya Ming, udah sharing yang dalam-dalam. Thank you Aming, thank you Mingski. It's good to have you back ya. Mudah-mudahan Aming selalu bisa balik lagi, selalu bisa tetap dengan karakternya, just be your color, karena you're special because who you are. Karena kamu berbeda, kamu bukan orang lain, kamu bukan A, B, C, D, you are Aming. That makes you special. Thank you very much. Stay healthy, physically and also mentally. Ya, thanks Ming. Thank you sayang. I love you. Thank you guys. God bless you all.